Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sengaja video ini saya upload. Ini sebenarnya video kiriman untuk teman saya Mas Erwin yang ada problem di pompanya. Mudah-mudahan juga bisa menjadikan solusi bagi teman-teman yang mengalami. Jadi ini video tutorial jarak jauh sebenarnya. Jadi saya upload saja di channel saya supaya bermanfaat mungkin bagi yang membutuhkan. Problemnya dari Mas Erwin ini pompanya seperti inilah, tapi ini saya punya yang tua sekali. Punyanya Mas Erwin adalah Sanyo 130 yang sudah produk dari Panasonic. Itu problemnya pompanya dipakai sebagai booster, airnya mengambil tandon lebih tinggi 3 meter lah sekitar itu dari pompa ini. Problem pompanya adalah tiba-tiba mengecil alirannya, kemudian setelah ditutup keran tidak bisa mati. Sudah dibawa ke service center tetapi belum sembuh. Nah, menurut saya itu pompa sebenarnya tidak perlu dibawa ke sana, jadi teknisinya harus datang karena memang pompa itu harus terkoneksi dengan pipa yang ada di pelanggan, itu baru tahu bila ada permasalahan. Kalau selainnya dibawa ke sana itu hanya dicek secara hisap aja atau tekanan. Sebenarnya kalau dicek secara dengan hisapan, istilahnya memakai sumur atau air yang dihisap itu lebih rendah dari pompa ini, langsung ketahuan pompanya tidak menghisap. Berhubung itu hanya menghisap dari tandon, airnya sudah ada, pompa ini bekerja positif, tetap mengalir. Jadi kalau menurut saya pertama itu harus dipasang stop keran dulu di keluaran yang paling terdekat. Nah, itu untuk memastikan adanya kebocoran. Memastikan adanya kebocoran di bagian hisap, bukan kebocoran di bagian keluaran, itu tidak. Jadi karena ada udara itu, masnya itu selalu setelah tidak menghisap, tidak mau mati pompanya atau alirannya kecil, dia membuka tutup di sini. Ini bentuknya aja beda, itu tutupnya check valve. Nanti keluar udara, setelah itu dipasang lagi akan normal. Nah, itu insya Allah karena ada kebocoran di area hisap. Tapi saya menduganya dari sini dulu, air charger ini dulu. Jadi tujuan dihidupkan sampai bisa mati tadi, ditutup stop keran biar air tadi menekan ke seluruh area, terutama area hisap. Nanti kelihatan bocor-bocor itu. Ini area hisap, ini area hisap. Pipa yang masuk ke dalam itu, kalau Shimizu pernah kejadian itu bocor, pipa itu hanya mampir di tangki ini terus keluar. Kalau Hitachi langsung keluar, itu beda. Jadi pipa hisapnya itu bocor kalau Shimizu sampai akhirnya menghisap tangki ini sendiri. Insya Allah kalau Sanyo jarang, jadi saya curiga di air charger ini. Ketika tekanan air tadi menekan ke semua area hisap, nanti akan kelihatan bocor-bocor itu gimana. Biasanya juga di mechanical seal, jadi bisa diraba, tapi dimatikan dulu, strumnya dilepas. Ini agak sulit, tapi biasanya kelihatan kalau di balik itu basahnya sedikit sekali, biasanya sangat sedikit. Tapi insya Allah problemnya di Mas Erwin ini adalah di air charger. Jadi pompanya karena dipakai untuk dorong, dia akan hidup mati. Dan itu juga menjadi bumerang untuk air charger ini sendiri. Jadi air charger ini fungsinya mengisi udara ke tangki, automatic air charger. Secara gampangnya begini cara kerjanya. Saat pompa itu hidup, kemudian keran ditutup, ini dalam kondisi normal, pasti pompa akan mati setelah berapa lama, cetek. Nah, ini semua bagian terisi dengan tekanan yang sama, baik daerah tekanan tinggi maupun daerah hisap tertekan dengan tekanan yang sama. Katakanlah saya sebut 2 bar. Begitu keran dibuka, terus pompa ini menyala. Di saat pompa menyala itulah seperberapa detik itu ini akan membuka sebentar. Ini terjadi perbedaan tekanan sewaktu pompa menyala. Jadi waktu mati ini kan tekanan sama antara tekanan tinggi sama tekanan hisap. Saya ambil katakanlah di setting di 1,8. Dia mati di 1,8 bar, maka tekanan semua ini di area ini sampai sini 1,8 bar. Begitu pompa itu menyala, ini akan terjadi perbedaan tekanan yang tinggi. Daerah sini akan sangat jatuh tekanannya, vakum lah saya bilang itu. Ini mekanisme seperti ini akan menggerakkan bola atau membran. Kalau bentuknya bulat membran, kalau ini berbentuk bola, membuka sebentar, tujuannya udara luar masuk, akhirnya terisap ke sini bercampur dengan air, udara akan menambah
isi tangki ini. Jadi inilah yang disebut automatic air charger, tidak perlu mengisi udara lagi. Itu memang sistem dari Jepang. Problemnya biasanya setelah kejadian itu ini tidak mau nutup lagi. Hanya beberapa detik tadi set membuka, udara masuk. Setelah pompa normal jalan, tekanan ini akan balance. Jadi ini akan nutup lagi, ini mendapat tekanan udara luar, yang sini mendapat tekanan dari sistem, itu akan seimbang, ini nutup lagi, tidak ada perbedaan, tidak mampu menarik bola ini turun. Itu yang menjadi masalah, kadang ini tidak nutup lagi. Ya, itu yang masalah, akhirnya udara itu ikut masuk ke dalam ruang impeller. Kalau dipakai untuk menghisap sumur, insya Allah langsung tidak keluar. Itu langsung kelihatan. Kita ngetesnya biasanya kita lepas, untuk pompa jalan langsung kita tutup pakai jempol, ini udah ketahuan pompa bisa jalan. Tetapi karena ini masnya sebagai booster, tetap bisa menghisap karena airnya sudah masuk sendiri, ada tekanan air masuknya. Jadi fungsi hisapnya sudah nggak ada. Tetapi karena ada udara yang terlalu tercampur terus di sini, impeller ini tidak bisa maksimal berputar, istilahnya mentransfer air, memindahkan air, karena fungsi impeller itu untuk memindahkan air, bukan memindahkan udara. Akhirnya aliran menjadi kecil, tidak akan kencang lagi, tidak mampu menekan pressure switch. Kenapa? Karena udara lagi kembali lagi ke sini, keluar juga membantu mendorong bola tadi, risap lagi ke sini, jadi berputar-putar saja, jadi tidak akan menambah gitu. Itu mudah-mudahan problemnya ada di ini. Biasanya selangnya ini kita kendor, tapi saya minta nanti masnya mematikan fungsi ini dulu untuk istilahnya melokalisir di mana problemnya. Itu intinya saja. Mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini bagi teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mohon maaf dengan kualitas video dan mungkin audionya yang sangat ramai, karena memang saya langsung di tempat kerja ini. Saya tunjukkan, saya ingin segera membantu Mas Erwin yang problem dengan pompa boosternya. Jadi mungkin ada banyak pengulangan di video-videonya, karena memang saya ambil secara acak. Mohon diabaikan saja kalau ada pengulangan, mudah-mudahan membantu. Mas, ini coba saya bantu ya. Jadi problem sebenarnya dari pompa sampean itu adalah ada kebocoran di daerah hisap. Pompa-pompa seperti ini daerah hisapnya cukup banyak. Itu kalau dicoba di sumur langsung ketahuan tidak mengalir, karena masnya pakai tandon, airnya ada di atasnya pompa, pasti mengalir. Cuma problemnya itu kalau setelah mengalir udara terisap, masnya harus buang di sini kan. Ini sama aja, bentuknya aja beda. Ini sanyu lama ini. Tapi intinya sebenarnya bukan untuk mancing, mancingnya di sini. Jadi ini harus rapat, ini bagian dari hisap. Jadi ini adalah bagian dari hisap, ini adalah bagian dari hisap. Terus pipa ini masuk mampir aja belok keluar, itu bisa juga bocor, bagian dari hisap. Tapi untuk tes awal sebenarnya mudah, masnya tutup dulu dalam kondisi bisa mati dengan tekanan tadi. Setelah mati cetek, dicabut, dicek dulu silnya. Sil itu antara pompa dengan motor itu bisa diraba sebenarnya. Jadi ada di sini atau kelihatan biasanya itu basah, itu berarti sil yang bocor. Tapi sepertinya tidak, penyakitnya sepertinya di air charger. Bentuknya beda-beda, yang baru itu punya Mas memang nempel di tangkinya biasanya. Tapi intinya itu salah satu terkonek ke tekanan tinggi, bisa terkonek di tabung ini. Ini aja dulu selang ini yang masuk ke bagian hisap. Ini bagian hisap Mas, tidak boleh bocor, karena pompa sampean itu dari tandon, airnya sudah pompa positif namanya, masih bocor, masih mengalir. Kalau dihisapkan di sumur pasti itu tidak mengalir. Insya Allah problemnya di sini. Jadi air charger itu fungsinya memang untuk mengisi udara ke dalam tangki. Cara kerjanya, waktu pompa mati dengan tekanan off gitu ya, terus dihidupkan, nah seperberapa detik itu dia akan terbuka ini, sebentar aja, terus biar masuk ke sini udara, terus mengisi tangki. Setelah itu dia akan menutup lagi setelah pompa jalan normal lah. Jadi kasus sampean insya Allah, karena kan memang untuk matis, jadi karena untuk booster itu hidup mati ini
bekerja berulang-ulang, tapi ini tidak kembali, jadi tetap membuka. Akhirnya udara terisap atau bisa bocor di konektor-konektor. Kita atasi dulu sementara dengan tidak memfungsikan air charger dulu. Jadi caranya ini mas lepas ya kan. Ini selangnya yang di bagian hisap. Pakai kunci 14 atau kunci Inggris, yang penting pelan-pelan karena ini plastik. Selangnya ini kita sumbat mas, sumbat pakai, bisa nih yang cari yang cukup lah. Ini saya pakai pakunya klem kabel. Yang penting bagian ini yang besinya, yang lancipnya ini bisa masuk ke selang, terus kepalanya tidak ikut masuk, berhenti juga, tapi kepalanya jangan terlalu besar, jangan lebih besar dari diameter luar selang ini, karena nanti mau dipasang lagi ke sini. Jadi ini sumbat, disumbat arah ke arah sana, disumbat. Ini sebelum saya kasih siltip, nanti dikasih siltip seperti ini. Ini sebenarnya kurang besar sedikit, kepalanya yang kurang besar, tapi ini tidak masuk. Nanti ada sumbatnya, ada siltipnya lebih rapat. Cari yang bisa masuk ke dalam sini tapi kepalanya tidak bisa masuk, kepala pakunya maksudnya. Terus ini disiltip dulu. Sebentar saya siltip, saya contohkan. Seperti ini, jadi kepalanya ini yang ada di luar sini, masnya siltip dari belakang lah, dari yang lancipnya. Sampai ke atas, sampai ke kepala. Usahakan pas gitu masuknya di lubang selang tadi, jadi benar-benar rapat. Kepalanya untuk menahan saja, menahan supaya tidak masuk ke dalam lubang. Makanya diusahakan dapat kepala yang pas, tidak lebih besar dari diameter luar selang, gitu aja. Nanti dibungkus sedikit kepalanya, enggak apa-apa. Nanti pokoknya yang penting berhenti di situ nanti. Untuk pasak ini sumbat istilahnya mas. Seperti ini, jadi ini kepalanya, nanti kita masukkan ke selang tadi. Bagian ini biasanya juga bikin bocor, jadi waktu dipres nanti bisa tidak rapat, boleh disiltip sedikit seperti ini. Di bolanya plastik ini aja, sedikit saja. Bagian ini, drat ini jangan disiltip. Ini orang-orang kadang ini disiltip, ini bukan untuk ngepres, jadi kalau disiltip nanti bisa pecah ini murnya. Paku tadi dimasukkan sini mas, ke lubangnya ini. Ya, ini kurang besar, saya kurang banyak siltipnya, sampai masuk rapat. Kalau bisa jangan longgar, baru nanti dipasang lagi ke sini. Usahakan rapat tadi, paku tadi masuk ke lubangnya rapat. Dikencangin secukupnya saja. Biasanya ini karena ini bergeser, jadi tidak ikut rapat. Jadi bolang plastik penahan tadi saya buka lagi. Bola ini kurang ke bawah atau sudah rusak, jadi waktu dimasukkan sebenarnya masih longgar, jadi kurang masuk, ini akhirnya kurang rapat. Ini bisa ditambahi dulu sebelah sini pakai siltip, jadi biar di sini sudah rapat, berhenti begini. Saya tambahi sebelah dalamnya, bagian yang masuk. Tapi yang penting tadi adalah paku tadi. Usahakan melilitkan siltipnya juga keras, rapat, dan
masuknya itu seret press gitu Mas. Untuk penyumbat selang ini tujuannya. Cukup di sini saja, yang di sana tidak usah. Jadi ini untuk mengetes benarkah yang rusak itu di air charger. Ini biasanya di situ Mas penyakitnya, di air charger ini. Kalau pakai kunci pas, insya Allah kunci nomor 14 ini tidak perlu rapat-rapat, sudah cukupnya saja. Karena ini rawan pecah Mas, jadi jangan disiltip jeratnya ini. Tujuannya untuk kerapatan mur ini biar masuk dengan bebas, yang disiltip di dalamnya. Nah, nanti Mas coba, kalau ini berhasil, insya Allah problem di sini. Tidak apa salah, tidak difungsikan air charger ini, cuma nanti pengisian angin di sini lama-lama habis. Jadinya cirinya pompanya jadi interval hidup matinya cepat, cetak-cetek. Tinggal dibuka di tap-tapannya, pompa dimatikan, tekanan dibuang. Ini ada pembuangan air. Tapi insya Allah lama. Kita sering tidak memfungsikan ini air charger ini, karena bentuk konstruksinya pemasukan air sudah beda. Jadi udara itu selalu masih bisa terjebak di sini. Lama sekali lah untuk buang-buangnya, proses buang kalau sudah kepenuhan air itu. Kalau mau difungsikan lagi, dibelikan juga bisa. Jadi intinya saya mau mencari permasalahannya di mana dulu. Jadi soal ini mau difungsikan apa air charger itu bentuknya, kalau yang baru hitam seperti punya Hitachi nempel di tabung. Penyakitnya bisa dari selang-selangnya ini aja Mas, bocor. Atau ini tidak kembali. Jadi selalu membuka waktu pompa start itu, membuka sebentar tapi nggak mau nutup lagi, jadi akhirnya udara dari luar selalu terisap. Membukanya hanya seberapa detik aja waktu start. Namanya itu nanti ada namanya equalizing time pressure. Equalizing pressure time itu ada sebentar aja set. Nah, ini membuka, mengisi, masuk udara sini, tercampur, akhirnya menambah udara di sini selalu stabil. Nah, kenapa Masnya itu setelah itu akhirnya pelan, terus nggak bisa pompa mati? Nah, karena dia menghisap udara. Air yang di sini, yang ditambahkan ke tangki ini, impeller di sini itu tidak bisa menambah tekanan di tangki karena bercampur dengan udara. Impeller ini tidak bisa menghisap udara, hanya menghisap air. Jadi begitu masuk sini, udaranya keluar lagi ke sini, masuk lagi ke sini. Jadi pompa tidak bisa mati karena tidak ada tekanan yang menambah. Airnya memang udah nambah, tapi keluar lagi nih udaranya. Terus istilahnya juga debit kecil. Sebenarnya ketahuan sekali kalau pompa ini jenengan sempat dicoba menghisap. Nah, itu menghisap ke bukan sumber ya, pokoknya air yang dihisap lebih rendah dari pompa ini. Insya Allah tidak mengalir kalau ada kebocoran itu. Karena Masnya airnya lebih tinggi, pompa ini hisapnya sudah tidak difungsikan, hanya dorongnya. Cuman sewaktu beroperasi tetap ini proses menghisap udara ini terjadi kalau ini bocor. Karena tujuannya air charger ini memang untuk pompa yang dilengkapi dengan pressure switch supaya angin di sini stabil, selalu terisi. Ini hanya teknologi Jepang yang punya ini. Pengisian otomatis, pengisian udara otomatis air charger. Semoga nanti berhasil Masnya. Ada kesulitan nanti langsung WA saja. Biasanya penyakitnya di sini karena Masnya tahu yang infonya begitu ini dibuka ada anginnya, tutup lagi, pompa normal. Iya, karena di sini masih udara harus dibuang. Udara tidak bisa ikut diputar atau dihisap oleh impeller. Impeller ini hanya bisa menghisap air. Itu saja penjelasannya. Nanti kapan-kapan saya jelaskan cara kerja air charger ini. Mudah-mudahan membantu Masnya. Semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin.